Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarmizi Junaid dari Universitas Borneo Tarakan, yang dimana merupakan salah satu peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di lingkup Puslatbang KDOD LAN Samarinda Angkatan 11 tahun 2020. Baik, kali ini saya akan kembali melakukan review jurnal harian untuk mata diklat Komitmen Mutu yang dibawakan oleh Ibu Veronica Hana Naibaho. Langsung saja berbicara tentang komitmen mutu, tentu ada indikator keberhasilan dari komitmen mutu yang dimana difokuskan untuk kajian konseptual terkait tentang efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Yang dimana setelah mempelajari seluruh materi, kita diharapkan mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan fenomena empirik terkait efektivitas dan efisiensi kinerja PNS di lingkungan kerja kita masing-masing. Kemudian kita mampu mendeskripsikan karakteristik ideal dari tindakan yang efektif, efisien, dan inovatif, serta berorientasi pada mutu dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Selanjutnya kita mampu memberikan contoh nyata pemberian layanan publik yang efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi pada mutu. Selanjutnya, kita mampu menjelaskan konsekuensi dan penyelenggaraan kerja yang tidak efektif dan efisien. Langsung saja, ada konsep efektif dan efisien. Tentunya istilah efektivitas dan efisien itu menjadi tema yang menarik, yang menjadi sorotan publik dalam memberikan penilaian terhadap capaian kinerja, baik sektor swasta maupun sektor publik. Selanjutnya, efektivitas itu merupakan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkannya. Sedangkan efisiensi merupakan jumlah atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi sangat jelas di sini bahwa sebagai organisasi pelayanan publik tentu kita harus selalu mengutamakan efektivitas dan efisiensi demi terlayaninya secara maksimal publik. Selanjutnya ada konsep inovasi. Tentunya di era global ini kita harus lebih mengutamakan inovasi selagi mana tingkat persaingan yang begitu ketat. Perusahaan-perusahaan pun tanpa inovasi mereka akan mengalami yang namanya terkikis atau tereliminasi oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki inovasi. Tentu di sektor publik pun inovasi merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan demi tercapainya pelayanan yang maksimal kepada publik. Kemudian ada konsep dari mutu. Mutu itu sendiri, mutu itu seperti halnya istilah efektif, efisien, dan inovasi. Istilah mutu ini menjadi tema sentral yang menjadi target capaian institusi selama ini, baik di lingkungan perusahaan maupun di lingkungan publik atau pemerintahan. Mutu itu sering kita namakan dengan quality. Definisi mutu sendiri itu banyak pendapat, salah satunya Gotch dan Davids, dan berpendapat bahwa belum ada definisi mutu yang dapat diterima secara universal. Namun mereka dapat merumuskan bahwa mutu adalah quality is a dynamic state associated product, atau lebih jelasnya merupakan hal yang dinamis atau kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Sejalan dengan itu, banyak para ahli yang mengemukakan terkait pentingnya mutu di lingkungan swasta maupun lingkungan pelayanan publik. Sebagai kesimpulan, sebagai seorang ASN yang merupakan garda terdepan dalam proses pelayanan publik, tentu kita harus selalu meningkatkan mutu kita, atau paling tidak dari tahun ke tahun mutu itu
minimal naik beberapa persen dengan cara bagaimana kita bisa melakukan efektivitas, melakukan efisiensi, dan yang tidak kalah penting yaitu kita harus selalu melakukan inovasi-inovasi terbaru agar bagaimana publik atau masyarakat ini bisa terlayani dengan maksimal. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.